Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk pelajaran sejarah, masih dengan materi pergerakan ataupun kebangkitan nasional. Kali ini kita akan membahas bagian kebangkitan nasionalnya mengenai organisasi-organisasi modern yang lahir pada masa kebangkitan nasional. Di sini ada 3 organisasi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah Budi Utomo, yang kedua itu ada Indis Partij, dan yang ketiga ada Serikat Islam. Nah, itu untuk organisasi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, gambar di atas atau gambar ini bisa kalian lihat, yang sebelah kanan itu adalah Dr. Sutomo, kemudian yang sebelah kiri itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama ya pada masa pergerakan nasional. Karena dia organisasi pertama, berdirinya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Harkitnas, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian penggagas berdirinya Budi Utomo, beda penggagas ya dengan pendiri. Kalau penggagas itu sama dengan pelopor, kemudian pendiri itu berbeda lagi. Penggagasnya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang gambarnya itu ada di sebelah kiri. Namun yang menjadi ketua sekaligus pendiri, jadi pendiri ini sekaligus ketuanya, yaitu Dr. Sutomo yang ada di sebelah kanan ya untuk gambarnya. Tujuan dari Budi Utomo adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan khusus untuk masyarakat Jawa dan Madura. Karena dia dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, maka sifat dari organisasi Budi Utomo ini adalah tertutup. Kenapa? Karena terbatas anggotanya, hanya terbatas untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Kemudian sifat yang kedua adalah kooperatif. Kooperatif ini artinya dalam mencapai tujuan yaitu untuk pendidikan dan kebudayaan, Budi Utomo itu bekerja sama dengan Belanda atau tidak menentang kebijakan Belanda. Karena tujuannya hanya sekedar untuk pendidikan dan kebudayaan. Itu yang dimaksud dengan kooperatif ya. Artinya tidak menentang ataupun sepihak dengan Belanda. Kemudian Budi Utomo ini pada akhirnya berfusi, berubah menjadi Parindra ya, Partai Indonesia Raya, yang sifatnya non kooperatif. Nah, berbeda dengan Budi Utomo. Kalau Budi Utomo itu sifatnya kooperatif atau mau bekerja sama dengan Belanda, sementara setelah berfusi menjadi Parindra sifatnya adalah non kooperatif. Non kooperatif ini artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, itu gambaran dari organisasi Budi Utomo. Kita masuk organisasi yang kedua, yaitu Indis Partij. Nah, foto yang ada di slide ini itu adalah foto dari tiga serangkai. Kalau kita lihat yang paling sebelah kanan, nah itu adalah Dr. Cipto, kemudian di tengah itu ada Douwe Dekker, kemudian yang sebelah kiri itu adalah Suwardi Suryaningrat. Nah, untuk Indis Partij didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Selain itu, Indis Partij ini didirikan oleh 3 serangkai. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, siapa-siapa saja itu. Tadi Douwe Dekker yang di tengah. Nama lain dari Douwe Dekker itu adalah Setiabudi. Jadi kalau kalian sering mendengar Jalan Setiabudi, itu diambil dari namanya Douwe Dekker, itu dia. Kemudian yang kedua Cipto Mangunkusumo yang paling sebelah kanan. Kemudian yang ketiga itu adalah Suwardi Suryaningrat yang memiliki nama lainnya atau nama penggantinya Ki Hajar Dewantara, itu yang ada di gambar paling sebelah kiri. Dari 3 tokoh serangkai ini, ada satu tokoh yang memiliki 2 gelar. Yang pertama, dia dijuluki sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena dia jelas menentang Belanda, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian dia juga mendapat gelar sebagai pahlawan pendidikan. Bahkan hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena dia mendirikan sebuah sekolah yang khusus untuk menyekolahkan para masyarakat pribumi yang tidak mampu dengan secara gratis. Nama sekolahnya adalah Taman Siswa. Maka dia mendapat gelar sebagai pahlawan pendidikan. Siapa itu? Yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Oke. Kemudian Indis Partij memiliki tujuannya cukup radikal,
dan tujuannya inilah yang membuat Indispartij akhirnya dibubarkan oleh Belanda, yaitu tujuannya agar Indonesia merdeka. Kalau sudah katanya tujuan Indonesia merdeka, otomatis mereka akan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini berpengaruh terhadap sifatnya. Kalau tujuannya saja sudah Indonesia merdeka, otomatis sifatnya adalah non-kooperatif. Non-kooperatif ini artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, itulah untuk gambaran dari organisasi Indispartij. Sekarang kita masuk organisasi yang terakhir untuk hari ini, yaitu Serikat Islam. Nah, gambar yang di slide ini, yang sebelah kanan itu adalah Haji Samanhudi, yang sebelah kiri itu adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Itu dia. Oke, untuk gambaran dari organisasi Serikat Islam. Nah, sebelum menjadi Serikat Islam, nama organisasi ini adalah Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam ini diketuai atau siapa pendirinya adalah Haji Samanhudi, yang gambarnya itu ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari slide ini. Kemudian Serikat Dagang Islam didirikan mulai dari tahun 1905 sampai 1911. Nah, tujuannya apa? Nah, ini tujuannya untuk memperbaiki ekonomi atau memperbaiki cara dagang para masyarakat Indonesia yang berjualan batik yang kalah saing dengan pedagang-pedagang asing, sehingga Haji Samanhudi memiliki kebijakan supaya memberi motivasi atau membenahi cara berdagang mereka supaya tidak kalah saing gitu. Kemudian pada tahun 1912 berubah menjadi Serikat Islam, tidak lagi Serikat Dagang Islam, tapi berubah menjadi Serikat Islam. Untuk Serikat Islam sendiri, yang menjadi ketua sekaligus pendirinya adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Jadi gambarnya yang ada di sebelah kiri slide ya, yang ada kumisnya. Nah, itu dia Haji Omar Said Cokro Aminoto, ketua sekaligus pendiri dari Serikat Islam. Tujuan dari Serikat Islam adalah untuk menegakkan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki ekonomi anggota. Nah, untuk sifatnya, Serikat Islam ini berbeda dengan Budi Utomo. Kalau Budi Utomo tadi pendidikan dan kebudayaan khusus masyarakat Jawa dan Madura saja, sementara kalau Serikat Islam dia tidak terbatas, terserah mau dari daerah manapun. Kalau ingin masuk Serikat Islam dipersilahkan, yang penting syaratnya harus beragama Islam. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah non-kooperatif. Sudah saya katakan bahwa Serikat Islam meskipun tujuannya bukan untuk Indonesia merdeka, bukan itu tujuan utamanya, tapi mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Oke, itu untuk sifatnya. Pada akhirnya Serikat Islam ini pun pecah menjadi dua. Yang pertama ada Serikat Putih. Serikat Putih inilah yang masih menjadi Serikat Islam yang diketuai oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Sementara yang kedua pecah menjadi Serikat Merah. Nah, Serikat Merah ini sudah berbeda haluan atau berbeda aliran, dipimpin oleh Semaun yang beraliran komunis, dan pada akhirnya pada tahun 1920 Semaun ini menjadikan Serikat Merah sebagai PKI. Nah, ini untuk gambaran dari organisasi Serikat Islam ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Setelah ini silahkan dicatat materinya. Kemudian kita akan lanjutkan latihan di Google Classroom. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.